Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di hari ke-11 dari Ramadan ini Allah masih memberikan di mana majelis Nurul Rahman ini kesehatan sampainya puasa di hari yang ke-11 ini, yang dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran Al-Karim Al-Haq, sesuatu yang hingga sampai kepada hati kita setiap mukmin. Yang pertama, fakir hormati daripada Khadimul Majlis Nurul Rahman Kiai Asep Safruddin, matanallah bituli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Buyai Nyai, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan urusan, Allah panjangkan umur, Allah sadafiahkan badan. Dan antumah hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu pengajian Majelis Nurul Rahman, mudah-mudahan diijabah hajat-hajatnya, disatafiahkan badan, disampaikan Ramadannya sampai akhir nanti Ramadan hingga fitrah Syawal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hidup ini harus betul-betul ngerti ilmu, ya, harus benar-benar tahu bagaimana mencari ilmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan Madinatul Ilmin, kotanya ilmu. Jadi andai kata ada satu kota, di sana itu ada beberapa kelurahan, kecamatannya, ada gang-gang segala macam perkampungannya. Nah, Nabi Muhammad itu kotanya ilmu. Nah, berarti kita menuju ke satu tempat di mana di tempat itu ada ilmu. Rasulullah mengatakan, ana Madinatul Ilmin wa aliyu babuha. Aku kotanya ilmu. Nah, kita melihat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Kita mengikuti tuntunan Al-Quran Al-Karim, kitab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Nabi mengatakan, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Jadi hadis Rasulullah
Nabi Muhammad bersabda bahwasanya kita ini ngerti, mendapatkan kabar dari beliau Rasulullah bahwa Nabi Muhammad itu diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak. Berarti kita ya yang perempuan ini harus mempunyai akhlakul karimah, yang laki-laki juga. Di sana Nabi membawa kitab Al-Quran. Ilmu ini berhubungan dengan Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Apa isinya? Magallahullah Al-Quran wa magallahur Rasul, dan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis. Begitu kita ngerti Rasulullah, Madinatul Ilmin, kotanya ilmu, berarti ada kebesaran di diri Rasulullah. Ada sesuatu yang kita butuhkan sebagai hamba Allah, ngerti yang haram, yang halal, terutama ngerti bagaimana kita selamat dunia akhirat. Ngerti kalau kita hidup di dunia harus beribadah. Ngerti di bulan Ramadan harus berpuasa. Hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan haram, mendapatkan dosa, nggak masuk surga. Orang nggak mengerjakan perintah wajib, haram bagi orang tersebut untuk melihat surga. Naudzubillah. Kenapa Kenapa nggak puasa, nggak masuk surga? Karena perintah wajib. Ya, kita kalau kepengen selamat begitu di akhirat, cuma ngelewatin siratul mustaqim, nggak pakai mampir ke neraka, berarti kita bersih dari dosa. Lah dosa itu diperbuat diantaranya karena meninggalkan perintah wajib. Bahaya. Ya, kalau kecuali dia dalam keadaan haid, ya, itu ada uzur-uzurnya. Bagaimana nanti diganti ya puasanya, begitu. Jadi ngerti ilmu itu petunjuk. Kalau kita ngerti agama, di agama itu ada tata cara bagaimana kita sholat, ya, itu dengan ilmu. Nah, di dalam agama itu ada nur, cahaya, berarti di dalam agama itu ada petunjuk yang disebut keterangan, ya. Keterangan itu ilmu. Apa di dalam aturan agama? Misal kalau puasa itu nggak makan, nggak minum, ngerti bahwasanya Allah memerintahkan kutiba alaikumu siyam, telah datang waktu berpuasa di bulan Ramadan. Nah, terus nggak makan, nggak minum dari pagi. Lah itu tatanan, aturan Allah untuk kita menjalankan apa yang Allah perintahkan. Terus Allah mengkhabarkan, diberi kesenangan sama Allah. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin kaza wa kaza di surah Al-Qadr. Bahwa di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Dan dikhabarkan bahwa di bulan Ramadan itu turunnya Al-Quran. Yang ketika itu di Gua Hira, Rasulullah bertemu malaikat Jibril alaihi salam, dan malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, Iqra, bacalah, Bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra wa rabbukal akram. Diberitahu Nabi Muhammad turun wahyu pertama di Gua Hira itu di bulan Ramadan, 17 Ramadan.
Terus diberitahu setelah puasa sebulan mendapatkan fitrah Syawal, hari kemenangan, karena sudah dia ndak makan nggak minum. Lelaki perempuan itu mukmin mukminah itu dari awal Ramadan sampai nanti akhir Ramadan nggak makan nggak minum, berbuka di waktu beduk maghrib, ya dari mulai subuh sampai maghrib. Begitu itu berbuka puasa. Di malam itu sahur, bangun malam makan itu sahur untuk bekal supaya ketika menghadapi matahari di pagi itu kuat puasanya. Itu aturan tatanan daripada kita ketika di bulan Ramadan untuk berpuasa. Bi'izni rabbihim min kulli amrin, dikatakan di surah Al-Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat Allah terus ngerti ilmu, ngerti yang membawa. Malaikat Allah, malaikat Jibril alaihi salam yang menurunkan wahyu demi wahyu kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah mengeluarkan itu Al-Quran di waktu malam itu di bulan Ramadan, ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Terus dikatakan Lailatul Qadar ini apa? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Dikatakan bahwa ada satu malam di bulan Ramadan itu malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Berarti sekian tahun ya, 80 sekian tahun begitu. Itu keutamaan diantaranya syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ngerti terus bagaimana apa perintah yang Allah perintahkan yang dikatakan kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Bagaimana hukumnya? Wajib apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Nah, termasuk dosa besar. Kenapa? Karena ini dua ibadah yang harus betul-betul diperhatikan. Salat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan. Ini hati-hati. Tanda ciri-ciri hidup seorang itu dilihat Allah. Orang yang disebut salihah, perempuan yang dikatakan ahli dalam ibadah kepada Allah, yang melaksanakan dua perintah ini, salat dan puasa di bulan Ramadan. Ada ahli salawat ke Nabi Muhammad, orang yang ahli salawat ke Rasulullah, ya, zikrul anbiya, ahli salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang ahli ma'rifah kepada Allah, orang yang dilihat orang ini kedekatannya kepada Allah karena ia ahli salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar itu, karena ia rajin ibadah. Salat 5 waktu dikerjakan, Ramadan dipuasakan, dan lidah dia rajin salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut ahlu zikir. Orang yang ngerti ilmu, orang yang Allah beri hatinya pengetahuan, orang yang Allah ridhai, orang yang diberi Allah nur hidayah,
Orang yang diberi Allah petunjuk. Ahlu zikir, ahli dalam beribadah. Ahlu zikir dikatakan juga ahlul ilm, orang yang ngerti ilmu. Dan orang ngerti tanda ciri-ciri orang yang ngerti ilmu agama diamalin. Jadi orang percuma pinter tapi nggak ibadah. Naudzubillah, ya. Ngerti. Kalau nggak puasa haram, tata cara puasa yang bagus ngerti tapi nggak puasa, ya. Ngerti bagaimana takbiratul ihram, cara sholat, niat segala macam wudunya tahu, tapi nggak sholat. Yang menunjukkan seorang dia ngerti ilmu agama, ia ngerti ilmu dan ia amalkan. Dia ngerti. Kalau misal mau puasa, dia niat. Ngerti dia. Niat, terus dia berpuasa. Mulai subuh berhenti makan minum. Sampai waktu berbuka, waktu maghrib. Nah, ini alim, ini orang pinter. Tapi orang yang nggak ngerti, ya orang yang nggak ngerti, dia berusaha ngerti, berusaha niat waktu mau puasa, terus dia niat puasa, dia nggak makan nggak minum sampai maghrib, terus dia makan dia minum, tapi nggak ngerti. Orang ini lama-lama jadi ngerti. Lama-lama jadi ngerti. Alim ini orang ngerti, orang berilmu. Tapi orang yang ngerti ilmu, dia niatnya ngerti, nggak niat dan nggak puasa. Ini orang yang dikatakan orang yang buruk. Kenapa sebabnya Bib? Kok dia nggak bisa berpuasa Bib? Karena ia sudah gagal dari bulan Rajab kemarin. Bintang-bintang di langit, ya bintang, bulan-bulan Allah jadikan sebagian jumlah hitungan. Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, terus setahun. Sudah nggak ada hitungan bulan lagi setahun. Tahun depan kelewat sudah 11 bulan belum setahun. 11 bulan belum setahun. 12 bulan, nah setahun. Muharram, dihitung Muharram. Nah, sekarang kita di bulan Ramadan. Syawal, terus Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, terus Muharram, setahun. Sudah nggak ada hitungan syahr bulan setelah setahun, ya. Rajab, Sya'ban, terus Ramadan. Di bulan Ramadan nggak makan nggak minum sebulan. Di bulan Ramadan nggak makan nggak minum selama sebulan. Oh, berarti Ramadan syahrul siyam, bulan berpuasa. Alim orang ini ngerti, orang ini tahu. Siapa yang memberitahu? Allah Subhanahu wa taala. Karena ia mencari ilmu.
Rasulullah mengatakan, ana madinatul ilmin wa aliyu babuha. Aku kotanya ilmu dan Ali mantunya pintunya. Jalan menuju ke ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus siang-siang ngerti tentang fadilah Ramadan. Kalau di bulan Ramadan jangan tidur aja, jangan. Sia-sia. Salat sunnah, tadarus qiraatul Quran. Karena di bulan Ramadan yang sunnah mendapatkannya seorang itu pahala wajib. Jadi apa amal-amal sunnah ketika di bulan Ramadan dikerjakan, fulan itu mendapatkan pahala wajib. Itu bayangin ada apa di bulan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu keutamaan Ramadan. Ramadan ada satu di malam Ramadan itu malam 1000 bulan. Ramadan dikatakan Ramadan bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sahabat Nabi. Arba'atu mazahib, 4 mazhab ulamanya Nabi. Salafuna salihin, orang-orang saleh, salaf-salafnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di bulan Ramadan. Kenapa, Beb? Karena amal sunnah di bulan Ramadan didapatkannya kita pahala wajib. Berarti Ramadan luar biasa. Syahrul Mubarakah. Kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu hadits qudsi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, ciri-ciri tandanya orang ini ngerti ilmu agama. Dan di satu bulan Ramadan ini, siapa mendapatkan Lailatul Qadar, itu manusia seberuntungnya manusia dari seluruh manusia sejagat, santero alam. Beruntung. Siapa yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar
semua umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada sesuatu di bulan Ramadan, berlomba-lomba dalam melakukan amal soleh, sedekah, tadarus terutama qiraah Al-Quran. Nah, sedekah waktu baca Quran, ngantuk, lemes, iya, dipaksain baca Al-Quran. Gak keluarkan duit, gak keluarkan uang, baca Quran, tapi ngeluarin tenaga. Iya. Waduh, repot, lemes. Umur beb, lemes. Gak boleh dilawan. Setiap huruf mendapatkan pahala wajib. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu pahala qiraatul Quran di bulan Ramadan mendapatkan hasiah ainuhu, mata orang fulana yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan, syifanya lebih. Al-Quran yang dibaca seperti di hari-hari biasa lain di bulan Ramadan. Tidur di bulan Ramadan. Jam 11 pagi tidur. Siang-siang tidur, pada zuhur tidur. Istirahat. Sunnah Habib. Dapat pahala Habib. Di bulan Ramadan, apa pekerjaan yang sunnah didapatkannya pahala wajib. Jadi kalau Ramadan tidur sia-sia. Kecuali sakit ya. Tapi kalau sehat sia-sia. Walaupun tidur di bulan Ramadan dihitung ibadah. Apa berarti tidur ibadah? Wallahul azim, demi Allah, tidur ini uzur salat. Boleh kita ninggalin sholat karena tidur. Nah, masa tidur mau dibuat alasan untuk kita nggak ibadah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kuatin. Ada segolongan mukmin, ya pasti puasa mukmin. Dia puasa dari pagi ketemu sore, yang dia dapat cuma lapar dan haus. Na'udzubillah min dzalik. Kok bisa na'udzubillah di bulan Ramadan? Karena ada amal-amal tertentu yang harus diperhatikan di bulan Ramadan. Pagi sore, zikir pagi petang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i samiul alim. Atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Begitu Ramadan tidur, na'udzubillah. Justru di bulan Ramadan dilebihkan. Lebih kok susah di dunia, kok nggak enak, nggak ada di dunia ini, kita harus seneng nggak ada. Dunia sijnul mu'min. Dunia itu penjara kita mukmin. Supaya di akhirat mendapatkan kesenangan. Terus dikatakan ilmu ini
Jalan mendapatkannya kita kemenangan dari Allah. Allahumma ja'alna min amrina rasyada. Dikatakan di Al-Quran, seorang hamba itu meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan apa perbuatanku ini yang kau benarkan. Min amrina rasyada. Allah berikan rusyud, kemenangan atau dibenarkan Allah. Karena apa? Karena ilmu. Lah ilmu apa? Tadi kembali ilmu sesuatu yang dingertiin, difahami, diamalin. Lah Beb terus puasa, maksain diri, terus naudzubillah, terus mati Beb. Gimana Beb? Husnul khotimah. Husnul khatimah. Kecuali sakit. Jadi orang pilihan Allah yang ketika berpuasa dia sehat afiat terus mati, ini orang pilihan Allah. Ya. Kecuali sakit ya. Kecuali sakit nggak boleh. Sakit lambung. Lambungnya sakit. Nggak boleh maksa-maksain. Sakit kepala, migrain, vertigo, ya. Nggak boleh maksa-maksain. Apa? Dekuat, nggak boleh. Di bulan Ramadan yang sakit perut, kesempatan minta sama Allah supaya diberi sehat, ijabah doa. Yang sakit kepala, minta kepada Allah supaya diberi sehat. Yang sehat, sayang 1000 sayang. Nyesel. Loh Beb, apa akhirat itu serem Beb? Lah kita semua takut. Azab sebelum Siratul Mustaqim, azabul kubur. Amal selama kita di dunia, begitu dah ajal, begitu kita ketemu mati, sampai akhirat nanti, bagaimana amal? Lihat pertama sholat. Setelah sholat, puasa di bulan Ramadan. Haji nanti belakangan, haji. Bagaimana imannya? Bagaimana dia jaga iman? Dan di bulan Ramadan, cara. Dan di bulan Ramadan tempat di mana kita mukmin nguatkan iman kita untuk ketemu tahun depannya lagi. Ramadan yang akan datang lagi. Sebagian aulia Allah Subhanahu wa taala nunggu Ramadan setengah 6 bulan sebelum Ramadan. Udah ditunggu Ramadan. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Sebagian aulia Allah sebelum masuk Ramadan ditunggu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Ada yang 3 bulan. Kita akan mendapatkan hasil ketemu nanti Ramadan tahun depan menjadi orang seperti apa, bagaimana Ramadan sekarang. Orang mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kualitas tingkatan iman tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Ramadan.
jaga, nggak ngomongin orang, hibah, ngalah, bener-bener ngalah, nggak ada batas orang ngalah. Nanti bis Lebaran, awas, jangan. Orang ngalah, menang di sisi Allah. Tapi orang rugi ya, amarah diikuti. Penyakit hati diikutin. Jelas Allah mengatakan di Al-Quran Al-Karim, Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Orang kalau belajar agama nggak sabar nggak bakalan pinter. Kenapa? Karena orang belajar nggak ada selesainya. Tapi orang sabar 1/1000 akal orang yang nggak sabar. Lebih pintar orang yang sabar walaupun ngerti cuma 1-2 ilmu. Kenapa? Karena dia ngerti Allah. Sabar. Oh, berarti di antara keberhasilan mendapatkan seorang Ramadan ini hasil maksud menjadi orang yang mempunyai keimanan di sisi Allah, dipandang Allah Subhanahu wa taala karena sabar. Gak makan, gak minum sampai sore. Sebulan. Terus meminta kepada Allah sabar, gak diberi-beri. Gak tahu kenapa ya, gak diberi-beri sama Allah. Tapi senang, hatinya senang nerima. Gona. Gak boleh makan, gak boleh minum dari pagi. Ayo, ya. Gak makan, gak minum dari pagi sampai maghrib. Tapi nerima, ikhlas. Tapi Allah mengatakan di waktu kita umat Rasulullah gak makan, gak minum di bulan Ramadan ini, Allah mengatakan Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam Allah beritahu, Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Kesenangan yang Allah berikan, Allah sebutkan terus fulanah, seorang perempuan itu abidah, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut Allah Subhanahu wa ta'ala mukminah, ahli jannah, ahli surga. Kenapa? Karena taat. Dan Allah menyebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di dalam surah Al-Qadar Allah menerangkan Al-Quran Al-Karim yang dibawa malaikat Jibril alaihi salam, Ruhul Amin, cahaya itu ketika 17 Ramadan Allah beritahukan kepada seluruh alam bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul. Berita besar
ketika di bulan Ramadan. Hingga terus kitab Al-Quran itu yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi petunjuk kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Al-Muttaqin. Huda lil muttaqin. Al-Quran dikatakan apa? Huda lil muttaqin. Ilmu, petunjuk, An-Nur, Al-Hakim, penentu, lil muttaqin, kepada hamba. Di antaranya apa, Beb? Al-Muttaqin, kita yang di bulan Ramadan berpuasa. Amin. Amin. Yang selesai sampai akhir senang. Amin. Senang sampai akhir Ramadan. Bahkan sahabat di bulan Ramadan ini rapi. 40 tahun lagi hidup. Amal biasa apa segala macam. Tapi di bulan Ramadan, satu Ramadan selama hidup, fulanah itu, perempuan itu rapi, akan menjadi syafaat di yaumil qiyamah kelak. Kenapa? Karena tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Karena Ramadan bulan di mana Al-Quran Al-Karim Allah percikan rahmatnya kepada seluruh alam. Termasuk alamun nasud, alam kita manusia, alamul jan, alam jin, alamul malakut, seluruh alam. Ila yaumil qiyamah, sampai kiamat nanti. Terus kita punya anak, keturunan, terus sampai kiamat. Mudah-mudahan ahli takwa. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, membawa ilmu, selamat dunia akhirat. Ngerti ilmu, ngerti Nabi Muhammad Madinatul Ilmin, kotanya ilmu, selamat dunia akhirat. Lah, bagaimana Beb cara kita biar ngerti ilmu agama? Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.